ada keseimbangan yang ditawarkan dalam KUHP nasional ini Mhm. untuk memastikan hukum itu berkeadilan, Mbak Tessa. Yang kita akan membahas terkait dengan sosialisasi KUHP ini yang sudah disahkan ya pada 6 Desember 2022. Nah, pengesahan ini ternyata menjadi momen bersejarah ini karena Indonesia akhirnya punya KUHP sendiri setelah bertahun-tahun ya menggunakan KUHP produk Belanda. Saya mau bertanya dulu ke Pak Albert ini, bagaimana tanggapan mengenai undang-undang KUHP ini, Pak Albert? Ya, finally Mbak Mhm. Tessa dan seluruh sahabat Sonora, kita memiliki KUHP nasional Ya. buatan anak bangsa Mhm. yang sesuai dengan nilai-nilai dan keindonesiaan kita Mhm. ya, yang selama ini kita disatukan oleh Pancasila Mhm. dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mbak Tessa. Ya. Artinya memang ada keseimbangan yang ditawarkan dalam KUHP nasional ini Mhm. untuk memastikan hukum itu berkeadilan, Mbak Tessa. Oke. Gitu. Jadi ini memang disesuaikan dengan masyarakat Indonesia seperti itu ya? Oke. Nah, kalau dari Pak Gede sendiri tanggapannya seperti apa ini? Iya, baik Mbak Sesa. Mhm. Jadi tadi sudah di-highlight oleh Mas Albert Mhm. selaku Ketua Tim Sosialisasi KUHP, bahwasanya salah satu dan yang paling utama keunggulan KUHP kita adalah mengedepankan keadilan yang sifatnya berimbang. Mhm. Jadi tidak hanya keadilan yang sifatnya membalas atau retributif, tapi juga keadilan yang sifatnya memperbaiki, rehabilitatif, dan juga keadilan yang sifatnya memulihkan keadaan atau restoratif. Itu yang menjadi keunggulan KUHP baru kita, dan ya puji syukur kita sekali lagi seperti yang Mas Albert tadi sampaikan, tanggal 6 Desember yang lalu pemerintah bersama DPR sudah menyatakan sepakat untuk Mensahkan ya. menggunakan ini mengesahkan ini sebagai KUHP baru pengganti KUHP yang masih kita pakai hari ini, itu adalah produk kolonial Belanda. Mhm. Begitu Mbak Mhm. Sesa. Mhm. Ya. Dan ini juga di sejak tahun 1970 perjalanan penyusunan RUU KUHP ini sebenarnya tidak mulus juga ya, terutama beberapa waktu lalu di mana pemerintah dan juga DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Di antaranya ada pasal penghinaan presiden, kemudian juga pidana kumpul kebo, ada pidana santet, vandalisme, bahkan hingga penyebaran ajaran komunis. Nah, ini saya mau ke Pak Albert lagi karena kalau katanya Pak Gede, kepala sukunya dari Pak Albert ini ya. Seperti apa Pak, jadi nih? menurut saya, Mbak Tessa, Seperti apa nih kajian berulang terhadap pasal-pasal tersebut, Pak Albert? ya, begini, pertama-tama saya perlu menyampaikan, Mbak Tessa, Mm-mm. kepada seluruh pemirsa dan pendengar Sonora ya, Ya. KUHP kita ini baru akan berlaku efektif 3 tahun sejak disahkan. Mm-mm.